warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Purnama. Saya merupakan mahasiswa program Pasca Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Makassar. Salah satu kata bijak mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi persoalan bagaimana kita memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Nah, melalui video saya kali ini, saya akan berbagi wawasan kepada rekan-rekan semua tentang tujuan dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum PAUD. Seperti apa gambarannya? Kita simak berikut ini. Anak usia dini adalah masa keemasan dengan perubahan yang begitu cepat dengan beragam perkembangannya, sehingga diperlukan pendidikan yang tepat untuk anak-anak dari usia dini. Dan ini merupakan tantangan bagi guru atau pengelola PAUD dalam membinanya. Maka diperlukanlah kurikulum yang tepat. Kurikulum menurut bahasa Indonesia adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Sedangkan pengembangan kurikulum merupakan istilah yang komprehensif yang meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum yaitu langkah terdepan dalam membangun kurikulum. Implementasi kurikulum adalah upaya untuk memindahkan perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Sedangkan evaluasi kurikulum adalah tahap terakhir dari pengembangan kurikulum untuk melihat sejauh mana hasil dari proses pembelajaran dan hasil dari kurikulum. Selanjutnya adalah tujuan kurikulum. Seperti apa tujuan kurikulum itu? Tujuan kurikulum tiap satuan pendidikan harus mengacu ke arah pencapaian tujuan pendidikan nasional, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga sebagian besar sekolah pendidikan anak usia dini mengembangkan kurikulumnya dengan tujuan. Tujuan dari pengembangan kurikulum PAUD adalah 1. Mengembangkan sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan akidah agama. 2. Mengembangkan kemampuan sosialisasi dan mengendalikan emosi. 3. Menumbuhkan kemandirian anak. 4. Mengembangkan kemampuan berbahasa. 5. Mengembangkan kemampuan kognitif. 6. Mengembangkan kemampuan fisik motorik. Dan yang terakhir adalah mengembangkan daya cipta dan kreativitas anak. Rekan-rekan semua, pengembangan kurikulum juga memiliki beberapa prinsip. Yang pertama adalah prinsip yang berorientasi pada tujuan. Pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang bertitik tolak dari tujuan pendidikan nasional. Yang kedua adalah prinsip relevansi. Pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi, dan sistem penyampaiannya harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga adalah prinsip fleksibilitas. Nah, seperti apa prinsip fleksibilitas itu? Dalam prinsip fleksibilitas, kurikulum yang luas yang mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi atau dikurangi berdasarkan tuntutan dan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat. Yang keempat adalah prinsip berkesinambungan. Kurikulum yang disusun secara berurutan sehingga memiliki hubungan yang fungsional, yang bermakna, kemudian yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Yang kelima adalah prinsip keseimbangan. Penyusunan kurikulum agar selalu memperlihatkan keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara berbagai program, antara semua mata pelajaran, dan antara aspek perilaku yang ingin dikembangkan. Yang keenam adalah prinsip keterpaduan. Kurikulum yang dirancang dan dilaksanakan harus berdasarkan prinsip keterpaduan perencanaan terpadu yang bertitik tolak dari masalah atau topik antara unsur-unsurnya. Dan yang terakhir adalah prinsip mutu. Artinya, pelaksanaan pembelajaran yang bermutu akan menghasilkan pendidikan yang berkualitas.
Jadi, dapat kita simpulkan bahwa dalam pengembangan kurikulum, kita dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di suatu lembaga pendidikan sangat mungkin terjadi penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda dengan kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan sekolah lainnya, sehingga akan ditemukan banyak sekali prinsip-prinsip yang digunakan dalam suatu pengembangan kurikulum. Demikian pembahasan tentang tujuan dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum PAUD. Saya tutup dengan satu pepatah. Seperti ilmu padi, makin berisi makin merunduk. Begitu juga indahnya berbagi. Jikalau berilmu, jangan sungkan untuk mengomentari. Saya Fadila Purnama, pamit undur diri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.